Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Andriani dari Universitas Gunadarma, kelas 3 IP01, ingin menjelaskan perbandingan penerapan akuntansi di negara Indonesia dengan negara Amerika Serikat dan Brunei Darussalam. Dengan mata kuliah Akuntansi Internasional dan dosen pengampu Dr. Suyanto, SE, MM, MAK, CA. Di sini sudah terdiri dari 4 subbab. 1. Perkembangan akuntansi. 2. Standar akuntansi keuangan. 3. Kantor akuntan publik. 4. Badan pemeriksa keuangan. Perbandingan perkembangan akuntansi. Perkembangan akuntansi di Indonesia. Akuntansi mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 1642. Akan tetapi, bukti yang jelas terdapat pada pembukuan Amphohyon Society yang berdiri di Jakarta sejak 1747. Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, Indonesia sudah memakai standar akuntansi Belanda. Tahun 1955, Indonesia belum mempunyai undang-undang resmi atau peraturan tentang standar keuangan. Tahun 1974, Indonesia mengikuti standar akuntansi Amerika yang dibuat oleh IAI yang disebut dengan Prinsip Akuntansi Indonesia. Tahun 1984, PAI ditetapkan menjadi standar akuntansi Indonesia. Akhir tahun 1984, PAI mengikuti standar yang bersumber dari IASC. Tahun 1994, PAI sudah komit mengikuti IASC atau IFRS. Tahun 2008, SAK mengacu kepada IFRS. Tahun 2012, IFRS mulai diresmikan dan diterapkan. Perkembangan akuntansi di Amerika Serikat. Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh Badan Sektor Swasta atau Badan Standar Akuntansi Keuangan. Namun, sebuah lembaga pemerintahan yang bernama Komisi Pengawas Pasar Modal juga memiliki kekuasaan untuk menerapkan standarnya sendiri. Badan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik didirikan dengan kekuasaan yang luas untuk mengatur audit dan auditor perusahaan publik. Di Amerika Serikat dilakukan pengujian dan analisa pada prinsip dan teori akuntansi yang berkembang melalui 4 fase, yaitu fase kontribusi manajemen dari tahun 1900 sampai 1933, fase kontribusi institusi dari tahun 1933 sampai 1959, fase kontribusi profesional dari tahun 1953 sampai 1973, yang terakhir fase politisasi dari tahun 1973 hingga sekarang. Perkembangan akuntansi di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam Accounting Standard Council didirikan pada tanggal 1 Agustus 2011 melalui penegakan Accounting Standard Order pada tahun 2010. Tujuan utama dari Accounting Standard Order adalah untuk mengawasi praktek dan profesi di sektor jasa akuntansi oleh akuntan publik dan untuk memastikan bahwa akuntan publik mematuhi standar dan persyaratan prosedur yang ditentukan dalam kepentingan publik. Dengan adanya laporan keuangan yang standar dan seragam, akan memudahkan hal-hal yang berkaitan dengan manajemen keuangan seperti mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan, serta dalam proses kepailitan. Dewan Standar Akuntansi Brunei Darussalam akan menerbitkan Standar Akuntansi Brunei Darussalam untuk semua entitas non-publik yang berlaku pada 1 Januari 2018. Perbandingan standar akuntansi. Standar akuntansi di Indonesia. 1. Pernyataan standar akuntansi keuangan. 2. Standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan atau SAK etap. 3. Standar akuntansi syariah atau SAK syariah. 4. Standar akuntansi pemerintah atau SAP. Standar akuntansi di Amerika Serikat. Amerika Serikat menggunakan GAAP
yang dikeluarkan oleh Financial Accounting Standard Board atau FASB sebagai standar akuntansi keuangan mereka. GAAP terdiri dari gabungan lebih dari 2.000 dokumen yang telah dikembangkan selama 60 tahun terakhir atau lebih, yang mencakup standar FASB, interpretasi dan posisi draft, pendapatan APB, dan buletin penelitian HPA. Standar akuntansi di Brunei Darussalam. Penerapan penuh IFRS di Brunei Darussalam berlaku pada 1 Januari 2018. Ini akan berlaku untuk perusahaan yang akuntabel publik untuk akun yang sudah dimulai pada 1 Januari 2014. Beberapa perusahaan multinasional besar di Brunei Darussalam telah memulai menggunakan IFRS untuk anak perusahaan atau cabang asing mereka. Semua perusahaan akuntabel publik seperti bank, lembaga keuangan, asuransi, dan perusahaan takaful diharuskan untuk mengadopsi IFRS secara penuh. Perbandingan kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik di Indonesia. 1. Ada Deloitte, merupakan kantor akuntan publik yang sudah cukup tua karena sudah berdiri sejak tahun 1845 di London, Inggris. Saat ini Deloitte sudah memiliki 286.200 karyawan di lebih dari 150 negara. Di Indonesia sendiri, kantor ini terletak di Plaza Indonesia. 2. Ada PwC. PwC sendiri saat ini memperkerjakan sekitar 250.930 orang karyawan yang tersebar di 148 negara. Di Indonesia sendiri, PwC menjalani kerjasama dengan beberapa KP seperti Tanu Direja, Wibisana, dan Ritis dan Rekan. 3. Ernst & Young. Di Indonesia sendiri, kantor EY terletak di dalam gedung Indonesia Stock Exchange di Sudirman. EY juga bekerja sama dengan KAP seperti Purwantono, Suherman, dan Soja. Kliennya yaitu BRI, Krakatau Steel, Indofood, dan PT Telekomunikasi Indonesia. 4. KPMG. KPMG merupakan akuntan publik hasil merger antara Pitt Marogic International dan Cleveland Main Gordeler pada 1987. Di Indonesia, kantor ini ada di gedung Wisma GKBI Sudirman. Kantor akuntan publik di Brunei Darussalam. Pada gambar sebelah kiri terdapat bangunan lama Jabatan Audit pada tahun 1965 di Jalan Residensi Banda Sri Bengawan. Gambar sebelah kanan yaitu bangunan Bahirah, Jabatan Audit sejak tahun 1997, sekarang terletak di Jalan Dewan Majelis Banda Sri Bengawan. Perbandingan Badan Pemeriksaan Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan di Indonesia. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang disingkat dengan BPKRI, dulunya disingkat dengan BPK, adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Didirikan pada 1 Januari 1947 dan dengan dasar hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Badan Pemeriksa Keuangan di Amerika Serikat. Government Accountability Office adalah badan pemerintah cabang legislatif yang menyediakan jasa audit, evaluasi, dan investigasi untuk Kongres Amerika Serikat. Badan yang didirikan pada 1921 ini merupakan lembaga audit tertinggi pemerintah federal Amerika Serikat yang sering disebut dengan pengawas Kongres. GAO memeriksa bagaimana uang dari pembayaran pajak yang digunakan dan memberi Kongres serta lembaga federal berupa informasi objektif dan andal yang dapat membantu pemerintah dalam mengatur keuangan dan bekerja lebih efisien. Badan Pemeriksa Keuangan di Brunei Darussalam. Departemen Audit Brunei Darussalam didirikan pada tahun 1935 selama administrasi pemerintahan kolonial Inggris. Lembaga audit tertinggi Brunei Darussalam didirikan atas dasar hukum di mana auditor jenderal harus ditunjuk oleh kepala negara.
Lembaga audit tertinggi Brunei Darussalam memiliki wewenang untuk mengaudit entitas yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah kerajaan dan mengaudit keuangan pemerintah kerajaan. Lembaga audit tertinggi Brunei Darussalam melakukan audit keuangan, kinerja, kepatuhan, dan EDP sesuai dengan hukum audit. Sekian penjelasan saya tentang perbandingan penerapan akuntansi di negara Indonesia dengan negara Amerika Serikat dan Brunei Darussalam. Mohon maaf bila ada informasi yang bersifat salah, dan semoga informasi yang saya sampaikan bisa berguna untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.